Greta Iren sampai nangis kakak Laura Anna baca chat Gaga Muhammad, ternyata sejahat itu. Greta Iren, kakak mendiang Laura Anna, pernah mengunggah potongan percakapan adiknya dengan Gaga Muhammad di DM Instagram. Sosok Gaga Muhammad yang pertama kali mengechat Laura Anna. Inti dari chat itu, Gaga Muhammad memang tidak memiliki itikat untuk bertanggung jawab atas yang dialami oleh Laura Anna. Greta Iren mengaku tidak kaget ketika mengetahui adiknya Laura Anna menerima perbuatan tak menyenangkan dari Gaga Muhammad. Kaget nggak? Nggak sih, cuma ya aku udah tahu itu semua. Udah dari lama, makanya yang aku omongin itu. Ya bukti-buktinya kenapa aku bisa ngomong, kata Greta Iren usai sidang Gaga Muhammad di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 19 Januari 2022. Greta Iren mengakui dirinya memberanikan diri membuka handphone Laura, sebab ia meyakini banyak sekali bukti dan kenangan mereka berdua di handphone tersebut. Diketahui bukti pertama yang dibeberkan Greta Iren menunjukkan Gaga Muhammad pergi dugem 2 bulan setelah kecelakaan. Greta Iren melampirkan foto yang bisa dijadikan bukti terkait. Bukti apa nih? Ini adalah bukti saat dia pergi dugem. Di foto HP-nya itu tanggal 27 Desember 2020. Karena ditinggal itu, baru Laura Anna diketahui ternyata pada tanggal 9 Februari dia pergi dugem diam-diam. Di saat Laura sudah sakit ya, dan kecelakaan tanggal 8 Desember 2019, tulisnya. Gak mau tanggung jawab dari awalnya terbuktikan. Apakah ini contoh orang yang menyesal dan memiliki itikat baik? Baru juga beberapa minggu sudah bisa mabuk-mabukan lagi. Lauranya ngapain? Dia cuma bisa terbaring di kasur dengan percaya kalau si Gayung lagi di rumah tertidur. Lanjut Greta Iren. Greta Iren memperlihatkan percakapan Laura Anna dan Gaga Muhammad pada unggahan berbeda. Di situ bahwa tampak Gaga Muhammad tak mau mengaku bahwa ia memang pergi dugem pada Februari 2020. Greta Iren lewat unggahan berikutnya menunjukkan bukti bahwa Gaga Muhammad masih saja menghabiskan uang Laura Anna. Padahal yang tengah sakit dan butuh biaya besar adalah Laura Anna, sementara Gaga Muhammad dan keluarga tak pernah membantu secara finansial. Kala itu diduga Gaga Muhammad minta dibelikan mata uang digital di Mobile Legends Bang alias diamond seharga 800.000. Ini bukti dia minta dibeliin diamond ke Laura, tulis Greta Iren. Selain minta dibelikan diamond, Gaga Muhammad juga diminta dibayari ongkos pulang pergi ke rumah Laura Anna. Itu tampak dari percakapan mereka di aplikasi berbalas pesan dari Mei 2020. Boleh minta tolong nggak Bubu, pesenin biar tahu kamunya juga. Demikian chat Gaga Muhammad yang tengah meminta kepada Laura Anna untuk dipesankan taksi online. Saat itu Laura Anna menyanggupi untuk memesankan, namun ia meminta Gaga Muhammad untuk membayarnya sendiri menggunakan uang tunai. Gaga pun mengaku tak memegang uang. Kemudian Laura Anna menumpahkan perasaan terkait ia yang begitu kerap membayari ongkos Gaga Muhammad. Ia bahkan sempat meminta maaf karena tak ingin menyinggung perasaan Gaga. Ya sudah, minta mama kamu, apa-apakan aku. Coba sendiri dong kalau mau kesini, effortnya ada gitu. Jangan apa-apa aku Bi. Pulang aku yang bayar, kesini aku yang bayar. Bancos akunya juga di uang. Iya akunya juga boros banget Bi. Gokar kamu sehari bisa 120.000. Kali Inde 30 sebulan, 3,6 juta. Bubu kan juga punya uang. Maksudnya aku Bubu juga pakai dong buat ke aku. Jangan cuman buat motor kamu doang. Maaf ya Bi. Demikian chat Laura Anna. Percakapan itu membuat Greta Iren tak bisa menahan emosinya, ia menangis sejadi-jadinya. Makanya Greta merasa puas setelah mengetahui Gaga Muhammad divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Puas sih, semoga aja dia Laura Anna sekarang udah bisa tenang, karena sudah selesai keputusan, semoga dia bisa tenang, ujar Greta Iren. Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara, kakak Laura Anna bilang begini. Kakak mendiang Laura Anna, Greta Iren menanggapi vonis 4,5 tahun penjara terhadap Gaga Muhammad terkait perkara kecelakaan. Greta Iren pun meyakini bahwa sang adik akan menerima putusan tersebut. Aku yakin Laura juga terima apa yang Pak Hakim berikan, ujar Greta Iren usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia sendiri mengaku puas dengan putusan yang dijatuhkan hakim untuk mantan kekasih Laura Anna. Greta Iren juga bersyukur atas keadilan yang diberikan untuk mendiang adiknya tersebut. Puas sih, semoga aja dia Laura Anna sekarang sudah bisa tenang, karena sudah selesai keputusan, ucap Iren. Meski demikian, lanjut Iren, apapun hukuman yang diberikan untuk Gaga Muhammad tidak akan bisa mengembalikan sosok Laura Anna. Kalau mau bilang apa itu cukup buat menggantikan semua penderitaan Laura, ya nggak ada yang bisa gantiin, tutur Iren. Sebelumnya Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun pidana penjara dengan denda 10 juta atau kurungan 2 bulan. Putusan itu seperti tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya. Gaga Muhammad merupakan terdakwa atas kasus kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu terjadi pada Desember 2019. Adapun kecelakaan tersebut menyebabkan Laura Anna mengalami spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang. Hal itu memberatkan hukuman Gaga Muhammad.
Majelis Hakim menilai Gaga Muhammad tidak konsisten dalam memberikan keterangannya dalam persidangan. Yang memberatkan terdakwa di persidangan menyampaikan penyesalannya dan rasa bersalahnya, namun Majelis Hakim tidak melihat konsistensi atas pernyataan tersebut, jelas Hakim Ketua. Hakim Ketua mengatakan dalam memberikan keterangannya di persidangan, Gaga Muhammad tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Di persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Terdakwa justru berusaha mencari kealpaan dan kelalaian serta akibat luka berat yang dialami korban adalah bagian dari kesalahan korban sendiri, yaitu tentang korban tidak menggunakan sabuk pengaman, kata Hakim Ketua. Apalagi hingga perkara ini berlangsung di pengadilan, Gaga Muhammad tidak memberikan bantuan sepeser pun untuk pengobatan Laura Anna pasca kecelakaan. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya di persidangan. Terdakwa tidak memberikan bantuan apapun atau etikat baik membantu korban dan keluarganya menghadapi kelumpuhan yang dialami korban, sehingga keluarga korban menuntut kompensasi kerugian sebesar 12,6 miliar, jelas Hakim Ketua. Ditambah Gaga Muhammad saat terjadinya kecelakaan habis minum alkohol. Meski tidak dalam pengaruh alkohol, hal tersebut juga tidak dibenarkan oleh agama yang dianut terdakwa. Begitu kata Hakim Ketua dalam persidangan. Tindak pidana dilakukan diawali dengan perbuatan mabuk, meminum minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan agama yang dianut terdakwa, tuturnya. Enggan tanggapi pembelaan Gaga Muhammad Greta Iren. Aku harap kasus ini jadi contoh. Greta Iren, kakak Laura Anna, hadir dalam persidangan lanjutan terdakwa Gaga Muhammad di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin 10 Januari 2021. Sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa Gaga Muhammad. Usai persidangan, Greta Iren enggan mengomentari apa yang disampaikan Gaga Muhammad dalam persidangan. Hanya saja Greta Iren berharap publik mengambil hikmah dari kasus Laura Anna dan Gaga Muhammad. Tadi itu pembelaan terdakwa, saya nggak mau nanggepinnya harus bagaimana, kata Greta Iren usai persidangan. Aku berharap kasus ini dijadikan contoh pembelajaran untuk semua orang, lanjutnya. Pada 8 Desember 2019, Laura Anna dan Gaga Muhammad mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan tersebut terjadi setelah diketahui Gaga Muhammad saat mengemudi dalam pengaruh alkohol atau kelelahan. Maka itu Greta Iren menghimbau agar publik mengambil pelajaran sehingga tidak mengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol. Aku mau mengingatkan lagi untuk tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol karena aku lihat sendiri kejadiannya seperti apa, tutur Greta Iren. Ini tuh kasus yang serius, jadikan pembelajaran, ambil positifnya. Sesakit-sakitnya hati saya dan keluarga saya, tapi kita mau ini jadikan pelajaran untuk semua orang, pungkasnya. Akibat kecelakaan tersebut, Laura Anna menderita dislokasi tulang leher yang menyebabkan mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan. Sementara Gaga Muhammad sebagai pengemudi hanya mengalami cedera ringan di beberapa bagian tubuh termasuk pelipisnya. Setelah 1 tahun kemudian, Gaga Muhammad dinilai tidak ada itikat baik untuk membantu kesembuhan Laura Anna. Maka dari itu Gaga Muhammad dilaporkan ke polisi oleh Laura Anna merupakan korban. Kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur oleh polisi pada 21 Oktober 2021. Kemudian jaksa mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 November 2021. Dalam persidangan, Gaga Muhammad didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, sidang gugatan Laura Anna akan kembali dilanjutkan pada 19 Januari 2022.